Hadirin yang kami hormati, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Satu, dari pembacaan SK pemberhentian para pejabat penandatangan berita acara serah terima jabatan. Tiga, pembacaan organisasi inti Universitas Indonesia. Empat, pembacaan SK pengangkatan para wakil rektor dan para direktur. 5. Sumpah jabatan. 6. Penandatanganan berita acara pelantikan. 7. Sambutan rektor. 8. Sambutan ketua MWA. 9. Doa. Dan 10. Ada ucapan terima kasih serta ucapan selamat dilanjutkan dengan pantang. Nomor 691, 693, 694, 696, 699, 700, 701, 702, dan 703 garis miring SK, garis miring R, garis miring UI, garis miring 2007 tentang pemberhentian para wakil rektor dan para direktur di lingkungan Universitas Indonesia. Rektor Universitas Indonesia menimbang ulang seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang pemberhentian para wakil rektor dan para direktur di lingkungan Universitas Indonesia. Pertama, memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dari jabatan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2007, Rektor tertanda Profesor Dr. Dr. Sumilar Rusula Somantri NIM 131881133. Lampiran putusan Rektor Universitas Indonesia nomor 691, 693, 694, 696, 699, 700, 701, 702, dan 703 garis miring SK, garis miring R, garis miring UI, garis miring 2007. 1. Profesor Dr. Insinyur Sutanto Suhodo MN berdasarkan SK Rektor nomor 693 diberhentikan dari jabatan Wakil Rektor 1 bidang akademik. 2. Darminto SEMBA berdasarkan SK Rektor nomor 693 diberhentikan dari jabatan Wakil Rektor 2 bidang non-akademik. 3. Dr. Insinyur Muhammad Aris M. Med berdasarkan SK Rektor nomor 691 diberhentikan dari jabatan Direktur Pendidikan. 4. Profesor Dr. Multamia RMT Lauder MSE DEA berdasarkan SK Rektor nomor 691 diberhentikan dari jabatan Deputi Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Dr. Sunanto Ruwiyoko MS SPA berdasarkan SK Rektor nomor 696 diberhentikan dari jabatan Direktur Umum dan Fasilitas. 6. Dr. Andes Aris Tiabudi Susilo MSc berdasarkan SK Rektor nomor 694 diberhentikan dari jabatan Direktur Kemahasiswaan dan Alumni. 7. Dr. Insinyur Dwita Suciningsih berdasarkan SK Rektor nomor 700 diberhentikan dari jabatan Direktur Pengembangan Akademik. 8. Lin Indriana SE berdasarkan SK Rektor nomor 702 diberhentikan dari jabatan Direktur Keuangan. 9. Profesor Dr. Abdullah Dahana berdasarkan SK Rektor nomor 703 diberhentikan dari jabatan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat. 10. Dr. Insinyur Riri Fitri Sari MM MSc IP berdasarkan SK Rektor nomor 701 diberhentikan dari jabatan Direktur PPSI. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2007. Rektor tertanda Profesor Dr. Dersos Gumilar Rusliwa Somantri NIM 131881133. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
Profesor Dr. Insinyur Sultanto Suhodo MM dan Darminto SE MBA dipersilakan. Kami silakan kembali ke depan. Selanjutnya Dr. Insinyur Muhammad Anis MM dan Profesor Dr. Multania RNP Lauder MSc DAA dipersilakan. Dr. Sunanto Ruyoko MS SPA dan Dr. Andas Ali Setiabudi Susilo MSc dipersilakan. Insinyur Dwita Sucindi dan Dr. Insinyur Redi Fitusari MM MSCIP dipersilakan. Dan Profesor Dr. Abdullah Dana dipersilakan. Pembacaan surat keputusan tentang struktur organisasi inti Universitas. 690/R/R/I/2007 tentang struktur organisasi inti Universitas Indonesia. Tentang struktur organisasi inti Universitas Indonesia. Pertama, struktur organisasi inti Universitas Indonesia yang disesuaikan dengan organisasi Universitas Indonesia sebagai badan hukum milik negara seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini. Dan dengan Rektor Universitas Indonesia nomor 636A/R/UI/2004 dan nomor 553/SK/R/UI/2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Tata kerja dan uraian tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi inti Universitas Indonesia dimaksud akan diatur dalam keputusan tersendiri. Ketiga, semua keputusan rektor yang mengacu pada struktur organisasi sebelum ditetapkan keputusan rektor ini masih berlaku sampai dengan dicabutnya keputusan rektor tersebut. Dan keempat,
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ternyata dengan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2007, Rektor tertanda Profesor Dr. Dersos Gumilar Rusila Somantri, NIP 131-881-133. Lampiran Keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 690/SK-R-UI-2007 berbentuk diagram dibacakan sebagai berikut. Rektor membawahi 3 wakil rektor, yaitu Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Wakil Rektor bidang SDM, keuangan, dan administrasi umum, Wakil Rektor bidang penelitian, pengembangan, dan kerjasama industri. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan membawahi 3 direktorat, yaitu Direktorat Pendidikan, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Pengembangan Akademik. Wakil Rektor bidang SDM, keuangan, dan administrasi umum membawahi 4 direktorat, yaitu Direktorat Keuangan, Direktorat Akuntansi, Direktorat Pembinaan SDM, Direktorat Umum dan Fasilitas. Wakil Rektor bidang penelitian, pengembangan, dan kerjasama industri membawahi 4 direktorat, yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis, Direktorat Pengembangan Aset dan Ventura, Direktorat Hubungan Alumni. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2007, Rektor tertanda Profesor Dr. Dersos Gumilar Rusila Somantri, NIP 131-881-133. Pembacaan surat keputusan pengangkatan para wakil rektor dan para direktur di lingkungan Universitas Indonesia. Keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 691, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 dan 703 garis miring SK garis miring R garis miring UI garis miring 2007 tentang pengangkatan para wakil rektor dan para direktur di lingkungan Universitas Indonesia. Rektor Universitas Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang pengangkatan para wakil rektor dan para direktur di lingkungan Universitas Indonesia. Pertama, mengangkat mereka yang namanya tersebut ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. Kedua, Rektor Universitas Indonesia berwenang untuk memberhentikan para pejabat tersebut setiap waktu berdasarkan hasil evaluasi tim yang ditunjuk oleh rektor. Dan ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan nomor 691, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700, 701, 702, dan 703 garis miring SK garis miring R garis miring UI garis miring 2007. 1. Dr. Insinyur Muhammad Anis M. Med berdasarkan SK Rektor nomor 693 diangkat dalam jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kedua, Dr. Andes A.K. Tafsir Nur Hamid MSI berdasarkan SK Rektor 693 diangkat dalam jabatan Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Administrasi Umum. 3. Sunarji S.E.M.M berdasarkan SK Rektor nomor 693 diangkat dalam jabatan Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Industri. 4. Profesor Dr. Mutamia R.M. T. Lauder M.Se. DEA
berdasarkan SK Rektor nomor 691 diangkat dalam jabatan Direktur Pendidikan. 5. Dr. Andes Kamarudin MSI berdasarkan SK Rektor nomor 697 diangkat dalam jabatan Direktur Kemahasiswaan. 6. Dr. Hewan Iku Bakti Bawono Adi Sasmito MSc PhD berdasarkan SK Rektor nomor 695 diangkat dalam jabatan Direktur Kemitraan dan Inkubator Bisnis. Joko MS SPA berdasarkan SK Rektor nomor 696 diangkat dalam jabatan Direktur Pengembangan Aset dan Ventura. 8. Dr. Andes Ari Setiabudi Susilo MSc berdasarkan SK Rektor nomor 694 diangkat dalam jabatan Direktur Hubungan Alumni. 9. Dr. Siti Hayati Husen berdasarkan SK Rektor nomor 698 diangkat dalam jabatan Direktur Pembinaan Sumber Daya Manusia. 10. Dr. Insinyur Donata Danuswara MSI berdasarkan SK Rektor nomor 699 diangkat dalam jabatan Direktur Umum dan Fasilitas. 11. Dr. Insinyur Dwita Suciningsih berdasarkan SK Rektor nomor 700 diangkat dalam jabatan Direktur Pengembangan Akademik Indiana SE berdasarkan SK Rektor nomor 702 diangkat dalam jabatan Direktur Keuangan. 13. Profesor Dr. Abdullah Dahana berdasarkan SK Rektor nomor 703 diangkat dalam jabatan Direktur Riset dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2007, Rektor tertanda Profesor Dr. Somantri, NIP 131-881-133. Pengambilan sumpah jabatan oleh pembina Saudara yang akan dilantik, bersediakah saudara mengangkat sumpah? Jika demikian, ikutilah lafal sumpah yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau tugas saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi
kehormatan negara, pemerintah, dan jabatan yang dipercayakan kepada saya, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan Universitas Indonesia. Bagi yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Selanjutnya saya persilahkan rohaniwan melaksanakan peneguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ta'ala memberikan pertolongannya dan hidayahnya dalam menjalankan tugas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku, tugas yang baru Anda emban sekarang ini adalah panggilan dari Tuhan. Semoga Anda bisa melaksanakan selaku murid dan sahabat Yesus. Karena seperti yang dikatakannya, apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, kamu berikan kepada Kaisar. Apa yang kamu wajib berikan pada Allah, wajib juga kamu berikan pada Allah. Tapi janganlah takut bahwa Dia selalu menyertai Anda dalam tugas dan pelaksanaannya. Jikalau Anda merasa krisis, takut, dan kehilangan, datanglah pada Dia. Dia memberikan penghiburan dan kesegaran bagi kita. Karena Dia tidak pernah jauh dari kita, karena Dia hanya sejauh doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dr. Insinyur Muhammad Anis M.Med dan Dr. Andes AK Tafsir Nur Hamid MSI dipersilakan ke depan. Selanjutnya Saudara Sunarji SE, MM dan Profesor Dr. Muntanya RMT Lauder MSc DA silakan ke depan. Kamarudin MSc dan Dr. Hewan Wiku Bakti Bauno Adi Sasmito MSc PhD dipersilakan ke depan. Silakan kembali ke depan. Dr. Sunanto Rubio MSSP dan Dr. Ari Setiabudi MSc dipersilakan ke depan.
Dr. Siti Hayati Hussein SHMH CM dan Dr. Insinyur Rolanda Daneswara PSI dipersilakan. Dr. Insinyur Rita Sutrisih dan Saudara Lin Juliana SE dipersilakan ke depan. Selanjutnya Profesor Dr. Abdullah Dahana dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat Dr. Muhammad Jalil, Ketua Senat Akademik Universitas Profesor Sikit, Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dihan, Profesor Asman Budi Santoso Kusuma yang saya hormati, Profesor Usman Hati Muasa yang saya hormati, juga para guru besar, Profesor Tito, para dekan, para direktur yang dilantik, para wakil dekan yang hadirin sekalian. Kita memahami bahwa BHMN atau BHP merupakan point no return. Bangsa kita ada satu harapan, peradaban bisa dibangkitkan di masa yang akan datang. Kita tumbuh menjadi bangsa yang maju, tidak menjadi bangsa yang menjadi bulan-bulanan di era globalisasi, namun menjadi global player. Dan disadari peranan universitas sangat penting. Majelis Wali Amanat Universitas yang bergerak di tataran policy telah melahirkan kebijakan umum dan memorandum dari kebijakan umum yang pada dasarnya memberikan arahan harus dibawa kemana universitas ini dalam waktu 5 tahun ke depan, bahkan secara keseluruhan untuk masa yang akan datang. Kita melihat dan ada perubahan yang melekat pada kebijakan umum maupun memorandum dari kebijakan umum tersebut. Pada dasarnya spirit dan energi perubahan itu bertumpu pada apa yang telah dilakukan sejak UI dinyatakan menyandang status BHMN pada waktu itu di era Profesor Asman Budi Santoso Kusuma sebagai rektor, dan rektor pertama di era BHMN Profesor Usman Hati Muarsa telah menanamkan fondasi.
kita di tahun 2007 hingga tahun 2012 perlu bahu-membahu untuk merealisasikan cita-cita Universitas Indonesia seperti tertera dalam kebijakan umum dan memorandum dari kebijakan umum Majelis Wali Amanat. Dalam bahasa yang sederhana, kita harus melakukan akselerasi dari perubahan. Perubahan telah dilakukan sejak tahun 2000, dipercepat pada tahun 2002 hingga 2007 pada era Pak Usman Hadiwara sebagai rektor. Dan kita sekarang hanya mempunyai waktu sekitar 3 tahun untuk melakukan terkait dengan berbagai macam hal. MWA merangkumkannya pada 3 poin. Pertama, kita harus meneguhkan diri sebagai universitas, sebuah universe. Integrasi terjadi di sana, di bidang keuangan, di bidang administrasi umum, di bidang penataan SDM, pemanfaatan infrastruktur, dan sebagainya. Hadirin sekalian, juga MWA menggariskan dengan sangat ringkas dan jelas bahwa kita harus membangun international excellence di bidang akademik. Kita tidak lagi berkutat sebagai universitas nomor 1 di Indonesia, namun kita harus bisa lebih berbicara di tingkat regional bahkan internasional. MWA dengan jelas juga di poin yang ketiga menyatakan bahwa saatnya kita lebih sungguh-sungguh menjalankan transformasi dengan merujuk pada asas bahwa kita sebagai universitas yang modern, efisien, teratur, efektif, apa yang dicakup di dalam enterprising, konsep yang digariskan oleh MWA. Manajemen yang memang menunjukkan tanda-tanda atau indikasi manajemen sebuah corporate. Hadirin sekalian, apabila kita lihat memorandum dan lebih jauh kita melihat kebijakan umum, banyak fungsi yang harus kita jalankan. Transformasi ini merupakan satu keharusan, satu tantangan yang betul-betul harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Kaya fungsi. Kami berpendapat sangatlah berat kita menjalani proses transformasi itu dengan struktur yang lama. Kita semua menganut structure follow function. Oleh karena itu kami mengusulkan kepada Majelis Wali Amanat untuk merubah struktur dari Universitas Indonesia, khususnya eksekutif, dari 2 wakil rektor menjadi 3 wakil rektor. Wakil rektor 3 di masa lalu adalah kemahasiswaan, kini dipecah menjadi 2 direktorat. Direktorat kemahasiswaan supaya fokus melakukan upaya pemberdayaan mahasiswa dalam rangka menanamkan lebih kuat lagi soft skill dari para mahasiswa putra-putri kita sekalian. Hubungan alumni merupakan hal yang penting. Kita melihat potensi alumni belum tergarap dengan optimal pada saat ini, dan kita mengharapkan dapat digarap dengan baik oleh seorang direktur yang khusus menangani bidang itu. Wakil rektor 1 oleh karena itu membawahi bidang akademik dan kemahasiswaan. Wakil rektor 2 di bidang SDM, keuangan, dan administrasi umum. Wakil rektor 3 ini merupakan jabatan baru. Intinya kami mengharapkan ada 2 poin yang penting. Pertama, kita meningkatkan tradisi riset, namun riset yang berorientasi pada upaya untuk pengembangan peradaban. Oleh karena itu, linkage dengan industri menjadi hal yang penting. Poin yang kedua, Warek 3 ini mengemban tugas untuk melakukan langkah-langkah upaya-upaya pengembangan pendanaan non-BOP
Profesor Usman Hatibuarsa, kita melihat dalam waktu 5 tahun budget universitas dari sekitar 200 miliar ditingkatkan menjadi sekitar 800 miliar. Dan kita apabila ingin mandiri, modern dan sejahtera Sivitas Akademika, tidak ada jalan lain, kita harus meningkatkan budget hingga sekitar 4 triliun. Budget itu akan kita coba kembangkan dari sumber-sumber yang konvensional maupun non-konvensional. Non-konvensional di dalamnya adalah kita mencoba akan mengembangkan ventura di bidang intelektual. Intellectual venture menjadi yang penting. Dan yang kedua, manajemen aset. Oleh karena itu kita adakan direktorat yang khusus menangani pengembangan aset dan pemanfaatannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para direktur akan bertanggung jawab untuk melaksanakan plan of action. Rektor akan menjalankan rencana strategis, demikian juga wakil rektor dan dekan. Kami berharap di universitas ini hanya ada satu renstra universitas. Tidak ada lagi hingga ke level yang bawah banyak membuat renstra sendiri-sendiri, kadang-kadang tidak terlalu konsisten satu sama lain. Dan kita juga mengharapkan mulai tahun depan tidak ada replikasi struktur di tingkat fakultas. Kita menerapkan gagasan apa yang telah lama disampaikan oleh Prof. Asman Budi Santoso Ranakusuma sebagai sadar, sentralisasi administrasi, desentralisasi di bidang akademik. Back office supaya kita semua fokus pada riset dan lebih sederhana di dalam pengelolaan, kita akan coba adakan hanya di tingkat universitas secara bertahap dilakukan. Kita melihat 40% dari staf pengajar yang luar biasa kualifikasinya. Dari 3.000 dosen kita mempunyai hampir 700 doktor. Percaya atau tidak, 40% diantaranya terserap di jabatan struktural. Dan kita akan mencoba untuk memperbaiki kesejahteraan para dosen. Dosen bisa fokus pada riset dan mengajar tanpa harus mengejar jabatan struktural. Hadirin yang saya hormati, kami akan mencoba nanti merumuskan atau menyusun kasubdit. Tim ini merupakan tim ahli, Zaken Kabinet. Kami mencoba melihat dari berbagai sisi orang-orang yang bisa bekerja. Kami ingin menjalankan amanat para rektor sebelumnya, terutama Profesor Usman Hatibuarsa yang mengatakan bahwa tugas tim yang baru ini untuk berlari lebih cepat, kita melakukan akselerasi transformasi. Oleh karena itu, kita akan berorientasi pada kemampuan, tidak berorientasi pada apakah seseorang dosen atau karyawan, tetapi kemampuannya. Meskipun demikian, kita akan mencoba juga melakukan empowerment dan growth dari para karyawan, supporting staff. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan komposisi dari tim ini terdiri dari orang-orang yang telah berpengalaman menjabat di jabatan tersebut. Di satu sisi, di sisi lain dilakukan juga rotasi dan juga di-insert pejabat baru. Maksudnya adalah kami di satu sisi menghargai continuity dan juga menghargai apa yang telah kita lihat sebagai positif dicapai di masa yang lalu. Namun kita mengharapkan upaya percepatan pencapaian prestasi di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua bersama-sama terbuka dan kita mencoba untuk melihat dalam perspektif bahkan paradigma yang baru dari perubahan ini. Mudah-mudahan Universitas Indonesia dapat mencapai cita-citanya demi bangsa dan negara. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gumilar tadi sudah menyampaikan panjang lebar mengenai visi-visi UI, jadi saya hanya menambahkan sedikit saja. Pertama, dari multifakultas ke universitas, nanti dari segi SAU pasti akan bisa memberikan masukan yang lebih banyak, dan dari IGB, dari segi research juga dari SAU dan IGB akan bisa memberikan masukan lebih banyak. Hanya research yang selama ini kita lihat atau kita pandang adalah seolah sebagai cost center. Padahal research itu sebenarnya ada dua hal. Satu, yang memang untuk kepentingan publik itu merupakan cost center, tapi juga bisa research yang merupakan profit center. Dengan ada kerjasama dengan industri. Karena industri itu pada umumnya tidak memiliki research yang cukup kuat yang dibangun sendiri. Sehingga pada kali ini ada wakil rektor yang juga memikirkan kerjasama untuk industri. Jadi diharapkan dari research yang dilakukan oleh UI bisa hak paten. Jangan sampai kita lakukan dari orang lain hak paten, seperti kita dengar banyak Malaysia lagu-lagu yang diambil, batik yang dibilang dari Malaysia adalah semua dari kita. Jadi itu akan kita gunain. Kemudian yang ketiga adalah enterprising di university. Itu bukan berarti kita komersialisasi. Itu bukan berarti kita privatisasi. Kita tetap universitas yang milik negara dan milik negara. Tapi kita tetap zero profit. Saya perlu menjelaskan ini karena sebagian dari masyarakat ini masih alergi dengan mendengarkan enterprise university karena dianggap kita akan mencari profit. Karena kita ada beberapa tugas baru, oleh karena itu adanya LARIP 3 yang baru saja dibentuk di Bapak Sunardi, dapat tugas khusus karena memang kita sasar itu Trust Research University. Bukan berarti di level fakultas akan ada 3 dekan. Jadi tidak otomatis apa yang terjadi di pusat akan terjadi di fakultas. Mohon itu dimengerti sehingga tidak ada pemikiran yang lain. Karena kita malah mengharapkan di tingkat fakultas bisa lebih efisien karena sistem administrasi dan personal akan ditarik ke tingkat pusat. Satu, mencapai sasaran-sasaran itu, banyak sasaran harus dicapai seperti sudah disampaikan Pak Gubernur. Perlu ada suatu tim yang kompak. Hanya satu rektor tidak ada gunanya, plus MBA, plus DGD, plus Kasub tidak ada gunanya, plus pejabat yang ada tidak ada gunanya. Yang akan bisa merubah kita semua adalah kalau seluruh UI kompak. Mulai dari sivitas akademika, mahasiswa dan tahanan, semua kompak, semua punya sasaran yang sama. Dan kita hendaklah menghilangkan kepentingan fakultas. Kita lihat ada dari bermacam-macam fakultas di sini. Begitu sampai ketika universitas lupakan kita ada fakultas apa. Kita semua dari Universitas Indonesia. Tujuan kita pada satu Universitas Indonesia. Juga pada para pejabat yang lama yang telah memberikan suatu fondasi yang kuat untuk bapak-bapak saat ini bekerja. Saya ucapkan terima kasih. Pak Usman yang merupakan rektor pertama untuk BUMN, banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Usman yang dulu dari diuraikan. Prof. Sutanto dari segi akademis, sistem pembelajaran yang baru, sistem penertiban administrasi pendidikan, terima kasih Pak Tanto, sehingga sekarang semua mahasiswa yang ada di UI sudah terdata. Pak Darminta juga dari anggaran 200 miliar menjadi 800 miliar yang nanti ditargetkan oleh Pak Gumilar lebih naik. Terima kasih Pak Darminto. Perjuangan bapak-bapak tidak sia-sia dan pasti akan merupakan fondasi yang kuat untuk para pejabat baru yang dilantik. Untuk sekarang setelah fondasi telah diterapkan, maka kita perlu tinggal landas. SAU menetapkan suatu target yang harus bisa kita capai, yaitu termasuk 100 universitas terbaik di dunia. Insya Allah dengan berjalan kita semuanya itu pasti akan bisa tercapai. Untuk itu juga perlu ada suatu change management, jadi ada suatu perubahan pola berpikir. Dari Fakultas Psikologi, Ibu Toyo pasti lebih ngerti dari saya, bisa menjelaskan change management. Karena kita dari birokrat kita menjadi entrepreneur, banyak harus dilakukan. Dari dahulu hanya meminta anggaran dari pemerintah, kita sekarang membuat anggaran kemudian mencari anggaran itu sendiri. Banyak hal harus dilakukan. Pada 2010 pegawai negeri menjadi pegawai universitas. Itu perlu sangat dipikir mulai sekarang. Karena itu pola berpikir akan sangat berbeda dan perlu disertai dengan suatu sistem sistematis yang disebut change management.
Dan sebagai satu manajemen yang utuh, saya ingin sampaikan bahwa Prof. Gumilar perlu dukungan dari semua, terutama pejabat dan wakil. Kemudian juga Prof. Gumilar, seperti tadi saya katakan, tidak akan bisa bekerja sendiri. Rektor setiap 6 bulan akan dievaluasi oleh MBA, MBA pun akan dievaluasi oleh SAU dan sebagainya. DGB juga akan melihat kinerja dari kita semuanya, sehingga semua beban itu bukan hanya di pundak rektor, tapi di pundak bapak-bapak semuanya. Apabila rektor tidak berhasil, berarti bapak-bapak tidak berhasil. Dan pemenang untuk mengangkatkan direktur adalah direktur. Tapi yakinlah bahwa kita tidak sekali menunjuk dan berlaku untuk 5 tahun. Jadi akan dievaluasi. Dan bagi yang tidak berhasil, maka tidak tertutup kemungkinan di tengah-tengah akan diganti lagi. Karena kita memiliki suatu target yang jelas, dan dengan istilah enterprise university tidak bisa si malas dan si rajin semuanya sama, tidak bisa. Kita akan berubah, kita akan memberikan imbalan yang cukup bagi mereka yang baik, tapi kita akan memberikan sanksi bagi mereka yang jelek. Hanya dengan itu kita akan bisa maju. Dan hanya sedikit itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa untuk keselamatan nusa dan bangsa serta kejayaan Universitas Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Basailin, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, tambahkanlah kami rizki yang luas halalan thayyibah, tambahkanlah kami kesehatan yang prima, panjangkanlah umur kami dalam iman dan taat, ampunilah kekhilafan dan kesalahan kami. Demikian pula kami mohon ampunilah ibu bapa kami, kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasuh kami di waktu kecil. Tunjukilah kami bahwa yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kemampuan untuk melaksanakannya. Tunjukilah kami bahwa yang batil itu batil adanya, serta berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hasil. Hai. dengan demikian upacara saling menjaga pemberian para direktur serta para direktur di Universitas Indonesia selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan